Jokowi memandang IKN. Andrianov menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya, bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi tentang Babel, tentang IKN itu. Saya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Hanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud. Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Ya ini begitu jadinya kan. Saya lanjutkan lagi, kenapa saya nggak percaya ya? Mulai dari soal mobil SMK itu. Ngapain? Lu tahu satu peristiwa yang dia udah bohong, lu mesti terima lagi bohong lebih gede kan? Soal IKN coba. Sebelum soal SMK itu ada soal pemindahan waktu Pak Jokowi masih wali kota yang terus-menerus didampingi oleh Andrianov. Pemindahan pasar itu. Kering cerita lagi nih anjing mau di sini. Atau saya kasih kuliah di UNS 11 Maret. Saya dikasih kuliah, tiba-tiba masuk notes kecil. Bung. Setelah dikasih kuliah kita mau ngobrol ya. Itu Jokowi masih wali kota loh itu. Oke. Saya dikasih kuliah, saya tanya mana yang mau ngomong? Mau bicara apa? Metodologi, teori? Bukan, kami bukan dosen. Saya pikir dosen. Ternyata beberapa pemuda itu diutus oleh seseorang, saya lupa namanya, yang adalah tokoh PKI, ketua pemuda rakyat pada waktu itu, anggota komite sentral PKI, masih hidup waktu itu, namanya Pak Kari tahu ya? Rewang. Ini gua cerita soal Rewang nih. Rewang masih hidup waktu itu, dia mau ketemu saya. Tiba-tiba dia sakit, dia utus anak buahnya, muridnya itu. Jadi kenapa ini Pak Rewang mau cerita? Gini Bang Rocky, jangan pernah percaya pada Jokowi. Ya, dia masih hidup waktu itu, kemudian beberapa bulan kemudian dia meninggal tuh Pak Rewang. Karena saya ini pemimpin rakyat, saya tahu watak rakyat, bahkan rakyat Solo. Rewang yang adalah pemimpin rakyat bahkan mengatakan Jokowi itu pembohong, dia bukan rakyat. Kenapa? Jokowi pastikan bahwa pasar itu akan pindah. Dibuat sedemikian rupa, diskusi 1 bulan penuh di depan rumahnya dia itu. Padahal sebetulnya selama dia berdiskusi, oligarki Solo itu udah lakukan namanya ya under table transaction uang. Yang dia pindah. Jadi udah disogok dulu, Jokowi bilang bikin panjang ya diskusi. Kira-kira begitu. Cerita 1 bulan kan pers, semua Jokowi nego segala macam itu. Dia pastikan bahwa tidak akan ada lubang bolong di Solo. Malam ini lubang, besok pasti tutup. Itu bukan APBD, dia tinggal telepon satu oligarki di situ, tutup selesai. Jadi Anda dari awal, ya kalau saya cerita dari awal mungkin Anda akan, saya tahu dari awal itu. Jadi sepensi sepengetahuan saya tentang kebohongan Jokowi itu, begitu IKN dibuat saya ngakak-ngakak, ini pasti nipu. Tetapi begitulah, disirap kita untuk memuliakan seorang yang memang, ini Jokowi, dia tidak tahu bahwa selama 10 tahun banyak orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Karena nggak ada yang memberitahu bahwa dia tidak tahu. He is riding the tidal wave of stupidity.
your stupidity. Itu yang terjadi. Nah, saya mau terangkan, saya nggak ada urusan dengan Pak Jokowi itu. Saya kalau dendam gagak. Kaisang ulang tahun, Kaisang kawin, keluarga Jokowi undang saya bahkan masuk VIP. Nggak perlu nunggu kayak Anies Baswedan nunggu siang hari, saya yang malam hari langsung lewat situ kan. Jadi saya nggak ada urusan dengan itu tuh. Jadi terus menurut saya mau baca itu, ini apa keadaan ini? Jadi kalau sekarang, ya memang ya kita mau bicara ini mau diapain tuh? Kalau soal kebohongan itu berseri kebohongannya. Apa yang baik dilakukan di situ? Bagus tadi urusan Dedi. Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo, saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram. Dijaga langsung oleh Gibran. Masalahnya Bung Rocky, kebanyakan kabupaten kota di sana tidak termasuk daerah konversi. Jadi malah mereka nggak nikmati tuh walaupun dari sana gasnya. Kita ingin supaya Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi. Junto anaknya itu. Kenapa begitu? Pak Gibran sendiri bilang ada masalah lapor wapres. Kan udah ada kota besar lapor wapres. Jadi coba kita lengkapkan keduaan ini. Terima kasih. Pemirsa, semua orang bisa berbuat kesalahan. Tapi hanya orang-orang idiot yang mempertahankan kesalahannya itu. Marcus Tullius Cicero, filosof Romawi, sahabat Rocky Gerung. Kita ketemu LC akan datang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, subscribe channel kami.